Halo, kita akan lanjut lagi untuk basic 3D Max-nya. Jadi di sini saya akan bahas soal modifier unwrap ya. Jadi selain UVW map, di sini ada yang namanya unwrap juga untuk bantu kita nanti naruh tekstur di objek gitu ya. Nah, kalau misalnya nih saya punya objek mailbox kayak gini, itu saya mau kasih material ya. Di sini saya coba pakai yang compact aja. Tadi kan udah pakai slate, saya pakai yang compact nih. Dan ini di sini saya udah kasih material di sini. Material abu-abu aja standar. Ya, kalau diganti warnanya kan udah ngikut ya. Nah, terus misalnya saya mau kasih tekstur, saya masukin bitmap, tekstur bitmap kayak gini ya. Ini namanya UV checker ya. Ini kalau di Google banyak cara UV checker map. Terus saya kalau dilihat kan teksturnya nih kayak gini ya. Kalau ini saya display di viewport, jadinya berantakan. Harusnya teksturnya tuh kayak gini. Nah, kayak gini harusnya. Nah, kalau kita kasih tekstur kayak gini, seharusnya nempel di objeknya yang keluar ya kayak gini ya. Nah, di sini malah ketarik-tarik warnanya, nggak ada angkanya. Sekalinya ada angkanya, di sini ada distorsi, ketarik ke stretch ya. Atau nggak di sini ada angkanya, kebalik gitu ya. Terus ada yang ketarik. Paling di sini ya, di sini juga ada distorsinya ya, lebih pendek gitu, nggak sama sisi gitu ya. Nah, ini karena objeknya ini saya mulai dari silinder, saya extrude, saya inset, saya connect gitu ya, saya geser-geser vertexnya sampai jadi kayak gini. Makanya jadi berantakan karena ini udah bukan objek primitif lagi gitu. Nah, ini kita akan coba benerin UV-nya ya, biar nanti begitu kita tempelin tekstur kayak gini, yang keluar di objek ya kayak gini gitu. Nah, kalau tadi kita pakai UVW map, sekarang saya mau pakai namanya unwrap. Ya, ini modifier namanya unwrap UVW. Nah, jadi unwrap UVW ini cara kerjanya kita ada objek 3D. Nanti kita potong-potong objek 3D-nya, kita buka objeknya jadi bidang datar, jadi kayak kertas. Ya, nanti yang udah jadi bidang datar bisa kita gambarin teksturnya. Ya. Nah, ini anggap aja kayak papercraft tapi dibalik prosesnya gitu ya. Kalau papercraft kan dari kertas ada bidang bidang datar, kita gunting terus kita lipat, kita lem jadi 3D ya. Nah, kalau ini terbalikannya, ini dari objek 3D kita gunting-gunting, kita buka jadiin bidang datar kayak gitu. Nah, ini kalau kita kasih unwrap terus kita cari di sini namanya ada Open UV Editor ya. Nah, UV Editor ini sebenarnya view objek 3D kamu kalau udah dibuka jadi bidang 2D ya. Nah, yang sekarang kita lihat ini kalau dibuka kayak begini objeknya. Ya, nggak heran begitu lihat di teksturnya jadi distorsi banget ya, ada yang ketarik-tarik karena kebukanya kayak gini 2D-nya aneh gitu ya. Ini kalau merah-merah kayak gini bisa pencet F2 buat biar nggak merah gitu, biar lebih enak kayak ngeliat teksturnya kayak gitu. Nah, ini harus kita rapiin nih. Nah, sebelum kita mulai, kita coba lihat dulu modifiernya. Ini kalau dibuka, ini ada pilihan vertex, ada edge, dan polygon. Mirip kayak di edit poly. Tapi ini terpisah dari edit poly-nya ya. Jadi kalau emang udah kerja di unwrap, kita jangan balik lagi ke editable poly gitu ya. Jadi kalau objek udah selesai, modelnya udah nggak bakal berubah, baru kita unwrap. Gitu. Oke, saya pakai polygon. Nah, ini yang pertama harus perhatiin. Kalau defaultnya di sini ada select by-nya, ignore back facing-nya nyala ya. Nah, ini kalau nyala, maksudnya itu kalau saya pilih selection dari depan, ini ke select ya. Tapi kalau ignore back facing nyala, yang polygon yang nggak kelihatan dari depan, dia nggak select. Sama kayak misalnya ini kalau saya hilangin dulu, saya select lagi, yang select belakang doang, yang depan nggak. Gitu ya.
Nah, kalau misalnya mau select depan belakangnya, ya ini kita matiin dulu, ignore back facing. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau saya biasanya kalau unwrap, awal-awal tuh saya pilih dulu semua poligonnya. Bisa saya drag ini atau mencet Ctrl A lah, sama aja. Nah, udah saya drag, terus saya ke bawah sini, cari namanya ada projection ya. Di sini ada namanya planar map. Jadi saya projection pakai planar. Ini sebenarnya mirip-mirip kayak UVW map. UVW map kan ada planar juga ya. Di sini planar, ada cylinder, sphere, ada box gitu ya. Kalau saya biasanya pakai planar. Nah, kalau pakai planar berarti saya pakai ada kayak plane gini, karena planar kan berarti plane ya, yang menghadap sumbu Z. Jadi kalau dilihat yang benar ya semua poligon yang menghadap ke sumbu Z. Kalau poligon yang menghadap sumbu lain jadi berantakan. Nah, ini mau ke arah mana dulu serah, tapi kalau saya mungkin saya mau ambil yang benar yang ngarah ke sumbu X dulu. Berarti line-nya saya ganti ke X gitu ya. Kalau Y ke sini, kalau Z ke atas gitu. X kayak gitu. Oke. Sekarang dilihat dari sisi sini angkanya udah bener. Tapi distorsi ya, ini belum sama sisi ya. Kotak checkernya belum sama sisi. Kalau di sini ada distorsi dan angkanya terbalik. Nah, makanya fungsinya UV checker map yang tadi kita pakai itu ada angkanya buat ngelihat. Ini teksturnya nempel sini udah bener belum, kebalik atau belum gitu ya. Oke. Tapi ini setidaknya yang dari yang ngadep sumbu X udah nggak ada kayak gini ya, ketarik-tarik. Udah kelihatan angkanya lah walaupun terbalik. Oke. Saya buka lagi UV editornya. Sekarang objek 3D kita kalau dilihat dalam bentuk 2D itu kayak gitu. Karena kita cuma ambil planar dari samping gitu ya. Jadi kelihatan cuma dari sini doang. Gitu. Oke. Terus sudah di planar, ini jangan lupa dimatiin planar mapnya ya. Karena udah di planar dan ini bisa digeser-geser. Dan kalau saya geser di sini, yang di objeknya akan berubah juga, akan kegeser juga. Karena kalau ini saya kasih lihat pakai yang map, pakai yang ini kan tekstur kita ya. Nah, anggapnya begini, kalau ini saya geser ya berarti teksturnya yang keluar di poligon sini teksturnya kayak gini gitu. Kalau saya geser kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi saya geser sini, sini pengaruh. Oke. Saya balikin lagi ke checker pattern aja ya, defaultnya checker pattern. Oke. Terus tar. Ini saya remove text dulu, sorry. Remove texture, checker pattern. Ini mungkin saya tar dulu ya. Ini saya collapse dulu. Oke, ada yang ngaco. Collapse dulu, terus ini saya apply dulu sini ya. Saya apply ulang. Kasih unwrap lagi. Kalau di collapse itu kesimpan ya. Jadi yang tadi kita udah planar di sini masih ada. Kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang pinggir sini udah rapi. Berarti saya mau benerin yang poligon lainnya ya. Nah, tapi sebelum dibenerin saya mau pisahin dulu nih. Mau saya potong dulu bagian yang udah rapi, saya pisahin dari bagian yang poligon yang lainnya. Nah, caranya itu saya bisa pakai edge ya. Sebenarnya pakai poligon juga bisa ya. Jadi saya pakai edge, sekarang saya pakai edge, saya mau potong di bagian sini, muter sampai ke bawah gitu ya, sampai ke sini lagi. Yang sisi satu lagi itu juga. Jadi caranya gini, karena ini kebetulan udah nge-loop edge-nya, jadi saya bisa pilih salah satu. Terus saya bisa pakai di sini ada namanya loop di sini, atau enggak di dalam UV editornya juga ada loop ya di sini. Nah, kepilih, atau kalau nggak bisa ya pilih satu-satu. Terus ini saya klik kanan, saya break, gitu ya.
Nah, begitu di break, nanti di sini ada garis tebel yang warnanya hijau sendiri ya. Ini berarti di ngasih tahu kita ini udah kepotong UV-nya gitu, udah kepisah. Sama yang dari sini juga saya loop, saya klik kanan break ya. Udah kepotong juga ya. Nah, sekarang tinggal saya pisahin. Nah, tapi kalau kayak gini misahinnya gimana nih? Kalau saya pakai polygon sini, saya mau pilih ini, bagian lain kepilih, saya geser, yang bagian lain ikut kegeser gitu ya. Saya pakai vertex juga sama gitu, belakang katanya. Nah, di sini ada option namanya select by element. Jadi kalau select by element, saya pilih salah satu vertexnya, dia akan pilih satu elemen ininya, satu elemen UV-nya. Jadi kita bisa misahinnya gampang ya. Nah, ini satu begini, ini kita sebutnya UV island ya, satu UV island ya, biasa disebutnya kayak gitu. Nah, misalnya yang ini sekarang saya, oh ini kepilih yang tengahnya, ya udah kita pisahin aja, yang penting ini yang ini udah kepisah sendiri gitu ya. Oke, berarti ini udah kepisah. Sekarang saya mau benerin yang bagian poligon ngadep depan, misalnya yang ini. Saya pilih dulu semua sampai sini sekalian aja ya. Terus saya planar dulu dari sumbu Y ya. Oke. Oke, di sini ada distorsi tapi angka arahnya udah bener. Di sini masih distorsi ketarik banget gitu ya. Oke. Nah, mungkin sebelum lanjut kita cara benerin distorsinya dulu gimana nih. Jadi gini. Sekarang saya bisa pilih yang ini ya. Kalau dilihat nih kan distorsi ini perlu di terlalu panjang ke atas ya secara vertikal. Berarti saya bisa giniin. Saya ambil scale tool terus saya klik tahan pakai scale-nya yang vertikal aja gitu ya. Nah, ini kalau udah saya bisa nge-scale sampai kira-kira kelihatannya udah sama sisi checkernya kayak gitu. Ya. Nah, tapi kan ini masih belum tentu 100% bener gitu ya. Karena kita masih kira-kira, kita masih ngeliat doang gitu. Nah, caranya kalau mau langsung dirapiin dari max-nya, di sini ada namanya tool. Di sini ada relax ya. Nah, di sini ada relax-nya ada beberapa nih, tapi kita di sini pakai yang polygon angle dulu aja ya. Jadi kalau mau ngerapin pakai yang polygon angle gitu. Kalau udah pilih yang mana mau dirapin, tinggal pencet aja start relax. Oke, nanti dia akan berusaha rapin sampai dia berhenti. Terus kita pencet stop. Nanti udah di sini udah bakalan rapi nih. Checkernya langsung sama sisi, nggak ada distorsi gitu ya. Nah, sekarang kita cobain lagi ke yang satu lagi. Kita relax polygon angle, kita start gitu ya. Lihat, ini juga otomatis dia udah ngeflip, udah nggak ke flip ya. Kan tadi ke flip, distorsi, gitu saya relax, udah nggak ke flip, udah nggak ada distorsi. Oke, kayak gitu. Sekarang lanjut lagi untuk yang depan, masih ada distorsi di atas, ya udah kita pilih aja, kita relax. Oke, udah bener. Sekarang berarti yang bagian belakang sini saya pilih dari sini juga bisa ya. Kita milih poligon dari sini sama milih poligon dari sini sama ya. Karena sebenarnya ini objeknya sama ya. Gitu. Kita pilih belakangnya semua. Terus saya planar dulu. Jangan di relax dulu. Kalau relax masih satu garis gitu biasa ngaco. Saya relax dari Y. Kayak gini. Terus saya relax. Nah, kadang-kadang kalau dilihat nih kan ngaco, ini masih kelipet ya. Di sini masih distorsinya ya. Kadang-kadang gini, kalau kita ada UV yang ke flip, terus kita langsung relax ya. Kadang-kadang dia masih nggak bisa langsung rapi ya. Ini mesti kita bantu sedikit. Kalau memang kelihatan ada yang ke flip kayak gini, ini kan jelas ke flip ya angkanya. Berarti kan UV-nya harus di flip. Kita pakai ini aja dulu, kita bantuin flip dulu, kita pakai mirror.
Kita benerin dulu. Jadi udah nggak ke flip, baru kita pakai relax. Nah, ini langsung nanti dirapi gitu. Ya. Jadi kalau emang ada yang ke flip, fungsinya yang ada angkanya gitu biar kelihatan ke flip atau enggak, kita benerin dulu flipnya. Kita flip dulu biar bener, baru di relax kita bantu gitu. Nah, sisanya berarti tinggal yang ini ya. Yang dalam sini saya pilih dulu, saya pakai planar dari Z aja kali ya. Mau dari Z atau mau dari Y juga bisa sebenarnya. Gitu ya. Nanti tinggal di relax lagi. Kayak gitu. Tinggal pilih yang ini. Planar aja dari X ya. Oke, dari X kayak gitu. Terus ini matiin, jangan lupa di relax. Ini keputar gitu ya, nggak apa-apa ya. Ini kalau keputar gini kita putar gitu aja. Terus ini sama, kita dari X kita relax. Ini hati-hati kalau lagi nge-relax nih, biasain sering-sering save ya. Kadang soalnya suka bikin ngehang gitu ya. Oke. Oke, nah sekarang ini semua udah, kalau dilihat udah rapi semua, angkanya nggak ada distorsi, udah nggak ada ke flip. Cuma sekarang masalahnya kalau dilihat ada teksturnya yang kecil, kotaknya ada yang gede. Gitu ya. Nah, cara benerin ini gimana? Ya sama kayak tadi, kita bisa pilih ininya, bisa kita scale. Saya pakai scale yang uniform ya. Nah, kalau gini saya scale kecilin, dia makin gede ya, teksturnya kayak gitu ya. Kalau saya gedein dia makin kecil. Jadi ntar tinggal diatur aja mau dikecilin atau digedein sampai kira-kira sama. Nah, ada tapi cara otomatisnya yang lebih gampang. Ini kita pilih semua, bisa kita semua, kita nih mau ini semua ukurannya sama gitu ya. Teksturnya ukurannya sama. Tutup dulu nih, kita pilih semua, terus saya ke bawah sini. Di bagian arrange elemen ada yang namanya rescale. Kita klik, nanti dia akan otomatis langsung nyamain ukuran teksturnya semua. UV-nya disamain, diatur scale-nya biar ukuran tekstur sama semua. Kayak gitu. Nah, kalau ini udah sama semua, kita harus masukin semua UV-nya ini ke dalam area yang ada checker abu-abu ini nih. Ya, yang dalam sini nih. Ini yang nanti kebaca cuman UV di dalam sini. Kalau yang di luarnya ini dia cuman kayak tiling dari yang tengah gitu ya. Makanya kalau mau bener, ini harus kita scale, kita masukin semua ke dalam sini. Kayak gini. Ya. Nah, terus kalau unwrap, jangan sampai ada yang ketimpa kayak gini. Kan banyak yang ketimpa sorry. Kan banyak yang ketimpa ya. Kayak ini ketimpa sama yang ini ketimpa lagi situ. Nah, ini kalau unwrap kecuali diperlukan ya. Tapi biasanya sih kalau untuk produksi sih ini eh, jangan sampai ada yang numpuk ya. Kalau untuk game kemungkinan ada yang ditumpuk. Nah, ini kita harus pisah-pisahin ya, jangan sampai ada yang numpuk gitu ya. Dan terus kita harus susun ya. Susun biar masuk semua di sini. Dan sebisa mungkin ini ada ruangan kosong, jangan sampai ada ruangan kosong di sini sebisa mungkin nih. Jadi ini diatur sampai benar-benar UV space-nya ini kepake semua gitu ya. Tapi untuk contoh biar cepet nih, kita giniin dulu aja ya. Oke. Nah, ini udah selesai nih unwrap-nya nih. Nah, tapi kalau mau lebih rapi lagi, ini kita coba. Tadi kan kita udah pisah-pisahan pakai break ya. Ini kita coba sambungin lagi. Ini bisa kayak gini. Kalau papercraft itu kan ada bagian yang dilipat-lipat ya. Nah, ini misalnya gini, saya ini belakangnya. Terus ini sebelah sini. Berarti ini harusnya ada di sebelah sininya, kirinya dia ya. Ini sebelah kanannya.
ini ada di sini lagi gitu. Nanti ini yang sini nyambung ke sini, gitu ya. Terus ini ada di sini, ini ada di sini, gitu ya. Nah, ini mau kita sambung-sambungin nih. Nah, caranya gimana? Caranya gini aja, kita pilih nih, saya matiin dulu select elemennya ya. Kita pilih dulu yang mana mau disambungin. Saya misalnya mau nyambungin ini H2 ini mau disambungin biar nempel ke yang UV yang sini ya. Berarti saya pilih 2H ini sama ini. Klik kanan, tinggal stitch selected aja, nanti otomatis dia akan bergeser nempel gitu ya. Nah, terus sama kayak ini mau ini ke sini, pilih ini, klik kanan, stitch gitu ya. Nah, terus perhatiin kalau dilihat, kalau saya pilih edge di sini kan jadi merah yang di select. Tapi nanti di UV island lain ada yang warna biru nih. Nah, ini maksudnya di objek 3D-nya tuh sebenarnya ini edge yang merah sama biru ini sebenarnya satu edge ya di objek 3D-nya. Cuman karena di UV bisa kita break. Ya, ini cuma nandain dong. Kalau di 3D ini yang merah sama yang biru sebenarnya satu edge gitu ya. Nah, jadi kalau memang mau nempelin UV, kita pilih dia nempel ini yang merah ke yang biru gitu ya, jangan ke yang lain. Kalau ini mau dipaksa tempel sini nggak bakal bisa gitu, dia maunya nempel merah ke biru gitu. Terus ini tinggal stitch selected. Ada satu lagi caranya kayak gini. Jadi kalau tadi pakai edge, di sini bisa pakai vertex. Jadi sama nih, kalau vertex dipilih, ini merah sih, ada birunya nih. Jadi pasangannya ke sini harusnya gitu ya. Kamu nggak bisa tempelin ini ke sini, nggak bakal bisa ya. Nah, caranya kalau mau disambungin, kita bisa pakai weld, bisa pakai target weld. Kalau weld ininya harus deket gitu ya, harus deket gini baru di weld jadi satu ya, di weld jadi satu. Atau kalau mau di sini bisa pakai namanya target weld. Klik kanan, target aktif. Saya klik di sini, nanti ada kursornya ada tulis W-nya ya. Ini kita drag deketin ke yang biru, baru ke weld. Ini kalau target mau ke sini nggak bakal bisa tuh, nggak bakal nempel ya. Dia cuma mau nempel ke yang merah ke yang biru gitu. Kayak gini dan kayak gini. Tapi ini kan jadi ngaco lagi, jadi distorsi lagi. Nah, kalau distorsi gini berarti di relax lagi. Atau kalau emang kasusnya kayak gini sih pakai langsung apa? Saya matiin target weld dulu, klik kanan, langsung pilih edge-nya, langsung stitch select aja. Jadi lebih rapi gitu ya. Nah, terus ini sama, saya misalnya mau sambungin ini ke sini di bagian sininya ya. Ini saya pilih sini, masih pilih sini sama ya. Stitch. Kalau bisa pilihnya yang ini biar nggak miring ya. Stitch. Terus yang sini stitch. Kayak gitu ya. Oke, ini udah rapi. Jadi kalau unwrap itu kita mau bikin serata mungkin objeknya, terus sekecil mungkin distorsinya, tapi kalau bisa potongannya juga sedikit mungkin gitu ya. Soalnya nanti kalau terlalu banyak potongannya atau shimnya, ini nanti teksturingnya kalau kita teksturing di Photoshop atau di software 2D gitu agak susah. Jadi kita kalau bisa bikin sedikit aja shimnya gitu ya. Oke, ini saya scale lagi biar saya pakai UV space-nya maksimum kayak gitu. Terus yang ini saya taruh di sini deh misalnya. Oke, kayak gitu. Atau mungkin nih saya giniin deh. Kayaknya kalau di sini kurang enak nempelnya. Ini saya break dulu. Ya, kepisah lagi. Saya tempelin di bagian sini aja. Stitch selected. Kayak gitu. Ya, biar lebih enak aja.
Nih kayak gini. Oke, pastiin jangan ada yang keluar ya. Jangan ada yang terlalu mepet juga ke pinggiran gitu ya. Ini saya taruh di sini aja biar ketahuan ini bagian lubang di sini gitu ya. Nah, kalau udah selesai, ini kalau mau di tekstur, kita bisa bawa yang gambar ininya kita bisa bawa ke Photoshop ya. Caranya kita gini. Kita ke tool, render UVW template. Nanti tanya mau berapa resolusinya ya. Ini width sama height-nya 1:1 ya. Jangan beda angkanya. Kalau sini 1000, di sini 1000 gitu. 2000, 2000. Pokoknya 1:1. Saya pakai defaultnya 1024. Terus yang lain nggak usah diganti-ganti. Render UV template kayak gini ya. Terus ini saya save. Misalnya namain mailbox unwrap gitu ya. Saya jadiin JPEG aja. Oke. Kayak gitu. Ini bisa ditutup, ini bisa ditutup. Ini UV editor bisa ditutup. Terus untuk nyimpen ininya biar nggak berubah-ubah, saya klik kanan, saya collapse ya. Kan collapse itu kayak flatten, berarti udah ikut simpen ya. Kalau mau diedit lagi nanti tinggal kasih unwrap lagi. Masih ada ininya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba tadi pakai yang template yang udah kita render. Kita mau kasih tekstur di sini ya. Kita ke Photoshop. Nah, ini di Photoshop kita buka yang tadi unwrap-nya. Mana ya ini ya. Oke. Terus ini saya background saya jadi layer aja. Di sini kalau saya biasa kayak gini, saya bikin layer baru paling bawah. Misalnya saya mau mailbox ini base-nya warna biru lah ya. Ini saya ada biru, saya fill colornya. Tapi kalau saya fill gini kan atasnya ini karena di layer atas kan nggak kelihatan ya. Nah ini biar kelihatan yang layer template-nya dijadiin screen aja. Ya, kalau screen itu kan ngilangin warna hitam. Nah ini jadi warna hitamnya hilang. Ya kita bisa lihat di kayak tembus pandang gitu ya. Kayak gitu. Nah sekarang misalnya saya mau kasih tulisan di sini ada tulisan mail gitu misalnya. Kayak gini. Gitu. Nah, ini kalau kayak dikasih screen kan enak, ini bisa tembus gitu ya. Kelihatan saya taruh di mana gitu. Mail. Terus misalnya ini saya tulis kanan ya. Kanannya dari kotak posnya kan ya, kanan. Terus ini kiri. Kirinya kotak pos gitu ya. Terus misalnya di belakangnya saya mau kasih gambar. Misalnya saya open ada yang ini ya, ini PNG. Saya copy, saya taruh di, saya scale, saya taruh di sini ya. Kayak gitu ya. Kayak gini. Nah, ini mau naruhnya di mana? Kalau saya taruh di sini berarti ini sampai ke arah yang bagian miringnya ya. Saya misalnya mau bagian yang ratanya doang ya, taruh di bagian sini aja belakangnya. Oke. Oke, ini udah disusun. Nanti misalnya mau dikasih tekstur besi atau apa, dikasih segala skrup dan lain-lain, nanti diatur aja sendiri, gambar sendiri. Tinggal ngikutin template. Nah, terus kalau mau nanti ini di save jadi PSD ya, kalau mau di edit-edit lagi. Nah, misalnya ini saya udah deh gini teksturnya. Sebelum di save jadi tekstur, ini di hide dulu ya. Template-nya di hide dulu. Kalau nggak nanti di tekstur ada garis-garis gitu. Ini di hide dulu. File kita save as langsung jadi JPEG aja deh. Karena nanti tekstur ini masuk ke slot diffuse, saya namain mailbox diffuse gitu. Ya,
Oke, kayak gini. Saya balik lagi ke Max ya. Nah, ini di Max saya tinggal buka di material editor karena ini udah ada teksturnya. Saya rubah bitmapnya ke yang tadi saya bikin mailbox diffuse. Nanti saya matiin wireframe. Ini udah bener ya. Ada tulisan mail kiri. Ini belakangnya ada gambar karakternya, ada tulisan kanan. Nanti kalau mau digambarin apa-apa lagi udah ada. Nanti kalau misalnya mau tulisan mailnya mau dipindahin, misalnya geser ke atas ya dari Photoshop aja digeser ke atas gambarnya. Selama masih ngikutin template ya. Dan kalau emang udah kayak gini, jangan unwrapnya jangan dirubah-rubah lagi. Kalau dirubah-rubah lagi, unwrapnya misalnya yang ini saya geser lagi nih. Teksturnya bergeser ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Kalau udah selesai unwrap, biasanya sih unwrapnya nggak bakal dirubah lagi kecuali memang ada revisi atau apa gitu. Nah kayak gini. Soalnya kalau ini saya rubah gini lagi, berarti yang tekstur yang tadi di Photoshop harus saya geser-geser lagi. Ya, kayak gini. Jadi biasanya kalau udah modelnya udah selesai, udah final, nggak ada perubahan, di unwrap selesai kayak gitu. Udah. Nanti tinggal masalah mau sedetail apa, mau stylenya kartun atau realistik, tinggal dari teksturnya dimainin gitu ya. Nah jadi tadi kalau di recap caranya pertama kasih modifier unwrap ya. Terus kalau saya biasanya saya pilih dulu semua poligonnya, saya planar dulu dari satu sisi ya. Kalau udah planar dimatiin, terus saya pisahin yang udah bener, unwrapnya ya, UV-nya udah bener, saya pisahin. Terus buat ngerapin biar nggak ada distorsi, saya pakai tool relax. Relax ini polygon angle. Terus nanti saya saya planar lagi bagian lainnya ya. Terus saya relax lagi sampai selesai semua, rapi semua. Terus ini kalau mau lebih rapi lagi saya stitch lagi ininya. Ya, ini biar kayak papercraft ya. Atau nanti sesuai kebutuhan aja ya nanti mau di stitch atau enggak sesuai kebutuhan. Nanti kalau udah rapi semua masukin ke dalam UV space yang ada checker abu-abu ini. Jadi UV space 0 sampai 1 ini. Kalau udah selesai dirapin dalam sini, jangan ada yang numpuk. Terus bisa ke tool render UVW. Ini ukurannya berapa terserah render. Nanti kita dapat template-nya bisa kita gambarin di Photoshop. Nanti di save jadi tekstur. Udah tinggal apply ke objeknya kayak gitu. Dan jangan lupa unwrap-nya ini di collapse ya. Berarti udah final, nggak ada perubahan lagi. Nah, jadi itu tadi cara pakai unwrap ya buat ngerapin UV-nya jadi nanti texturing rapi. Jadi silakan dicobain dulu. Terima kasih.